Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabih a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu anfusakum. Fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini kita berada di bulan Muharram, salah satu dari bulan haram dan merupakan bulan pertama di tahun baru Islam. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan inna iddatasy syuhuri indallah isna asyara syahran. Sesungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun itu ada 12 bulan, kata Allah. Fi kitabillah, di dalam kitab Allah atau catatan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan minha arba'atun hurum, 4 di antaranya adalah bulan haram, bulan suci. Kemudian Allah berpesan bahwa bulan itu adalah bulan suci. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka kamu jangan sekali-kali melakukan kedzaliman terhadap dirimu di 4 bulan itu. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Muharram dikenal oleh bangsa Arab sebelum mereka mengenal Islam sebagai bulan pertama. Tetapi ketika kaum muslimin menentukan awal tahun baru Islam, maka mereka berdebat. Kenapa? Ada sebagian yang kemudian berpendapat bahwa tahun baru dimulai kapan? Ada yang mengatakan arikh bil milad. Tetapkanlah tanggal baru itu berdasarkan kelahiran Rasulullah SAW. Ada yang menyatakan arikh bil bi'atsah. Mulailah tanggal baru itu dengan diangkatnya baginda Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul. Ada yang mengatakan terkait dengan wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah di dalam perdebatan atau musyawarah atau diskusi itu mengusulkan agar penentuan kalender tanggal yang pertama itu dimulai dari peristiwa hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Perdebatan berikutnya adalah kapan, bulan apa yang dimulai sebagai bulan pertama. Ketika itu mereka juga berdebat. Ada yang mengatakan Rajab, karena Rajab terkenal dengan bulan haram. Sementara peristiwa hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Karena itu ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Perdebatan ini diabadikan oleh Amirul Mukminin fil hadis, yaitu seorang Amirul Mukminin, seorang pemimpin orang-orang mukmin di bidang hadis, yaitu Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari. Ibnu Hajar Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari
juz yang ke-7 halaman 268. Beliau mengemukakan perdebatan mereka. Lalu kemudian menyampaikan mengapa akhirnya Muharram ditetapkan sebagai bulan pertama dan 1 Muharram ditetapkan sebagai tahun baru, sebagai hari pertama tahun baru Islam. Beliau mengatakan wa inna ma'arrahuhu at-tarikh bil hijrah min Rabiul Awwal ilal Muharram. Jadi kenapa mereka wa inna ma'akhiruhu, kenapa mereka menangguhkan? Karena peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW itu dilakukan di bulan Rabiul Awwal. Tetapi kenapa mereka tangguhkan sehingga di bulan Muharram? Beliau menyatakan li'anna ibtida'al azmi 'alal hijrati kana fil Muharram. Karena permulaan tekad untuk melaksanakan hijrah itu dimulai bulan Muharram. Beliau menyatakan idil bai'at. Jadi beliau menghubungkan peristiwa ini dengan bai'at Aqabah. Kapan peristiwa bai'at Aqabah dilakukan ma'asyiral muslimin? Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dan inilah penjelasan yang paling bernas, paling memuaskan akal kita. Apa yang menjadi dasar para sahabat kemudian menetapkan 1 Muharram itu sebagai hari pertama, tahun pertama Hijriah. Setelah perdebatan tadi, mereka kemudian akhirnya menyepakati itu. Dan titik tolak itu bermula dari peristiwa bai'at. Di mana peristiwa bai'at Aqabah yang kedua itu dilakukan di bulan Dzulhijjah. Dan peristiwa bai'at Aqabah yang kedua itu adalah peristiwa di mana baginda Nabi Muhammad SAW mendapatkan kekuasaan. Dari mana? Dari orang-orang Ansor. Kekuasaan yang kemudian menjadikan baginda Nabi Muhammad SAW itu menjadi seorang kepala negara. Kekuasaan yang menjadikan Nabi Muhammad SAW kemudian mempunyai jalan untuk meninggalkan Mekah dan hijrah menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Itulah yang disebutkan Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, juz yang ke-7 halaman 268 tadi. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tepat sekali ketika bai'at Aqabah yang pertama, kaum muslimin, orang-orang Aus dan Khazraj pada waktu itu mereka menyatakan bai'at memeluk Islam. Sedangkan bai'at Aqabah yang kedua adalah ketika mereka menyatakan perlindungan, al-man'ah wan nusrah, perlindungan dan memberikan dukungan, kekuasaan diserahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena itulah momentum bai'at Aqabah yang kedua ini, momentum yang sangat ditakutkan. Oleh siapa? Oleh orang kafir Quraisy. Oleh siapa? Oleh iblis. Iblislah yang ketika itu mendengarkan peristiwa ini, lalu kemudian iblis naik di atas bukit, berteriak-teriak kepada orang Quraisy. Tetapi suara teriakan iblis itu tidak terdengar oleh mereka. Untuk membocorkan rahasia bai'at yang dilakukan Rasulullah dengan sembunyi-sembunyi di sepertiga malam yang terakhir di Bukit Aqabah, di Lembah Aqabah, di Mina ketika itu. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Keesokan harinya iblis datang ke Darun Nadwah, tempat di mana orang-orang kafir Quraisy itu bertemu, berkumpul untuk musyawarah. Dan iblis itu menjelma menjadi Syekhun Ajuz, orang tua yang lemah. Kemudian menyatakan bahwa Muhammad telah mendapatkan bai'at dari orang-orang Aus dan Khazraj. Tetapi baginda Nabi Muhammad SAW menyadari tentang betapa sekritnya peristiwa ini. Maka Nabi berpesan pada mereka agar tidak ada siapapun yang kemudian menyampaikan bai'at tadi. Sehingga kemudian setelah peristiwa haji mereka pulang kembali ke Madinah. Ketika itu namanya masih Yasrib.
Kemudian orang-orang Quraisy mengirim utusan untuk melakukan verifikasi tentang berita Baiat Aqabah yang kedua tadi kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul yang merupakan gembong orang munafik di Yasrib ketika itu mencoba untuk ngorek informasi itu dari orang-orang Aus dan Khazraj, tetapi tidak ada satupun di antara mereka yang kemudian membocorkan peristiwa tadi. Sehinggalah peristiwa hijrah terjadi ketika Rasulullah SAW datang dari Mekah ke Madinah sampai di daerah atau sampai di tempat namanya Saniyatul Wada, perbatasan Madinah. Di situ orang-orang Aus dan Khazraj menyambut dengan salawat Badar. Tala'al badru alaina min Saniyatil Wada. Saniyatil Wada itu adalah tempat di mana mereka menjemput baginda Nabi Muhammad SAW. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Apa yang terjadi kemudian? Terjadilah karena itu Sayyidina Umar radhiyallahu an mengatakan, kenapa hijrah yang dijadikan sebagai momentum untuk menentukan kalender hari pertama tahun baru Islam? Li'annaha farraqat bainal haq wal batil, kata Umar bin Khattab. Karena hijrah itu telah memilah antara yang hak dengan yang batil. Yufarriqu bainal kufra wal iman, memisahkan, memilah antara iman dengan kekufuran. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Itulah mengapa kemudian para fuqaha mendefinisikan hijrah itu dengan al-khuruj min daril kufri ila daril Islam. Keluar dari darul kufur menuju darul Islam. Itulah makna hijrah yang disebutkan oleh para fuqaha, menepati apa yang dilakukan baginda Nabi Muhammad SAW. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ini catatan yang diabadikan Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari, juz yang ke-7 halaman 268 tadi. Dan inilah satu-satunya penjelasan yang Al-Fakir dapatkan dari berbagai kitab yang memuaskan hati kita. Mengapa kemudian Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah itu dijadikan sebagai hari pertama, bulan pertama tahun Hijriah? Ternyata karena ibtidaul azm tadi, permulaan tekad itu, dan itu adalah peristiwa Baiat Aqabah yang kedua. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Memang betul Maulid Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa yang penting. Sampai Syekh Amin Qutbi menyebutkan laulal maulid, seandainya tidak ada maulid, tidak ada kelahiran Rasulullah SAW, lama kanatil hijrah, tidak akan ada hijrah. Walaulal maulid, dan seandainya tidak ada maulid, lama kana Al-Badr, tidak akan ada peristiwa perang Badar. Walau al-Maulid, dan kalau seandainya tidak ada Maulid, lama kan al-Fatah, tidak ada penaklukan kota Mekah. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tetapi para sahabat tidak menjadikan peristiwa kelahiran Rasulullah SAW untuk menandai tahun baru Islam, yang justru dijadikan sebagai tanda tahun baru Islam adalah peristiwa hijrah, di mana peristiwa itu kata Umar bin Khattab tadi, li'anna farraqat bainal haq wal batil. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sebelum khatib menutup khutbah yang kedua ini dengan doa, selain peristiwa yang khatib sampaikan di awal tadi mengenai sejarah yang diabadikan oleh Amirul Mukminin fil Hadis Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, juz yang ke-7 halaman 268 tadi, khatib ingin menyampaikan Muharram juga merupakan bulan suci. Sebagaimana disebutkan tadi, minha arba'atun hurum. Di antara 4 bulan itu, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan suci. Apa 4 bulan suci di dalam Islam? Yang pertama adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, dan yang terakhir adalah Rajab. Kata Rasulullah SAW, as-sanatu isna asyara syahran. 1 tahun itu ada 12 bulan.
Minha arba'atun hurum, 3 di antaranya adalah bulan suci. Salah satu mutataliyah, ada 3 yang berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Rajab, baina Jumati wa Sya'ban, kata Rasulullah, antara Jumatil dan Sya'ban. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada kita, bulan suci ini mestinya kita sucikan. Bukan saja peristiwanya, tetapi momentum bulan suci mestinya kita gunakan untuk melipat gandakan amal soleh kita. Kenapa Allah menyatakan fala tadlimu fihi anfusakum? Kamu jangan melakukan kedoliman terhadap dirimu di bulan suci itu. Karena kedoliman itu hukumnya haram, tapi lebih haram lagi ketika dia dilakukan di bulan suci. Oleh karena itu, dosa yang dilakukan di bulan suci dilipat gandakan oleh Allah. Begitu juga kalau kita melakukan perbuatan yang mendatangkan pahala, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita jadikan dengan mengingat-ingat momentum bulan suci ada 4 tadi. Maka itulah kesempatan bagi kita untuk melipat gandakan amal soleh kita, melipat gandakan ketaatan kita, melipat gandakan kebaikan-kebaikan kita, sehingga dilipat gandakan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengisi bulan suci, 4 bulan suci tadi, dan semoga kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu mengisi kemuliaan demi kemuliaan di dalam lembaran setiap hari-hari kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma aqsim lana min khasyyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatika wa min at-ta'ati ma tuballighu bihi jannatak. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya wa matina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma aqaitana. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Aqimis shalah.